seluruh tanggung jawab kepartaian di tangan instansi Ketua Umum PDI Perjuangan. Penahanan seorang sekjen partai menjadi masalah serius bagi partai kami. Di rezim pemerintahan Pak Prabowo ini akan memulai memisahkan antara hukum dan politik. Kandang Banteng sepertinya menolak terguncang setelah gempa korupsi menghantam tangan kanan sang Ketua Umum, Megawati Soekarno Putri. Megawati tak lekas bergegas mencopot Hasto Kristianto dari posisi Sekretaris Jenderal, kendati kini menjadi pasien rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Internal PDI Perjuangan tampaknya percaya Hasto bersih dari jerat suap Harun Masiku. Apalagi upaya hukum pra-peradilan kedua tengah ditempuh. Juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan PDIP tak akan cuci tangan dalam kasus hukum Hasto. Markas Banteng menilai kasus Hasto tak semata soal hukum, namun juga politik. Dalam pandangan hukum dan pandangan politik DPP PDI Perjuangan, masalah yang dihadapi oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Dr. Hasto Kristianto, adalah masalah yang menimpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena jabatan yang melekat dalam diri Dr. Hasto Kristianto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Tentulah penahanan seorang Sekjen partai menjadi masalah serius bagi partai kami. Dan itu kami asumsikan bukan semata-mata sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebuah peristiwa politik. KPK memang terkesan tak mau ambil pusing dengan segala upaya hukum Hasto. KPK juga tidak mau terjebak dalam narasi politisasi di balik penahanan Hasto 20 Februari lalu. Bagi pemerintah, hukum adalah hukum. Hak PDIP menuding kasus Hasto bermotif politik. Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra memastikan pemerintah tidak pernah mengintervensi kasus Hasto Kristianto. Pemerintah menghargai posisi KPK sebagai penegak hukum, sekaligus Hasto yang tengah menempuh jalur hukum. Kita nggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan kita menghormati KPK itu sebagai satu lembaga negara, penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum, termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri dan sebagainya. Dan kita hormati itu keputusan yang diambil oleh KPK. Jadi kepada orang yang ditahan oleh KPK itu kita hormati juga hak-haknya untuk melakukan pembelaan. Ya, silakan dia menghubungi lawyers, pengacara untuk juga melakukan upaya-upaya hukum supaya hukum kita itu ditegakkan dengan betul. Jadi KPK bisa menahan orang, bisa menyatakan orang sebagai tersangka, bisa mencegah orang pergi ke luar negeri, tapi para lawyers yang ditunjuk oleh orang yang ditahan itu juga harus mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan. Jadi disitulah keadilan itu akan terwujud. KPK boleh melakukan ini, tapi dia juga bisa menggunakan lawyer untuk juga membela kepentingan hukumnya. Jadi kalau saya melihatnya dari segi itu. Internal PDI Perjuangan kini pun kian merapatkan barisan. Kursi Hasto belum terganti. Sikap PDIP kepada Hasto ini tentunya berbeda dengan kebiasaan partai-partai lain selama ini. Saat elit terciduk KPK, maka jabatannya terdepak dari pengurus partai. Tapi Hasto adalah special one. Semua kewenangan di Ibu Ketua Umum. Tidak ada pengganti sekjen, titik. Mas Hasto sebagai sekjen gitu ya, saat ini kan posisinya sedang ditahan karena tersangka gitu.
Apakah dengan tersangka dan ditahan seperti ini akan berdampak besar terhadap PDI Perjuangan? Iya, pastinya iya, gitu ya. Baik jangka pendek maupun menengah dan panjang. Nah, tentunya dampaknya terhadap PDI Perjuangan sebagai organisasi politik, tentu mereka merespon dengan memihaki Hasto sebagai sekjen. Hampir setiap hari, tokoh-tokoh PDIP pun menyambangi kediaman sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di Jalan Tengku Umar, Jakarta. Konsolidasi terus digalang. Apa gerangan yang disiapkan? Hak prerogatif bagi Ketua Umum untuk mengambil langkah-langkah strategis ke dalam dan keluar organisasi, utamanya antara lain dalam menyelamatkan eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Atas dasar kaidah hukum organisasi itulah maka Ibu Megawati Soekarno Putri menggunakan kewenangan prerogatifnya untuk menggunakan instruksi harian dan mengambil alih seluruh tanggung jawab kepartaian di tangan instansi Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, Megawati memang seperti meradang setelah Hasto ditahan. Akankah Banteng mengambil posisi merenggang setelah sempat berupaya merapat? Seluruh tanggung jawab kepartaian di tangan instansi Ketua Umum PDI Perjuangan. Penahanan seorang sekjen partai menjadi masalah serius bagi partai kami. Di rezim pemerintahan Pak Prabowo ini akan memulai memisahkan antara hukum dan politik. Di antara deretan elit Banteng, Hasto Kristianto selama ini menjadi sosok yang terkenal pedas menyentil kekuasaan, terutama ketika Trans Solo satu persatu balik badan tak mengikuti instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Di masa transisi pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kata-kata Hasto juga seolah memberi sinyal PDI Perjuangan menarik garis batas dengan lingkaran kekuasaan. Memang bukan menjadi oposisi, tapi penyeimbang. Meski sukses, Joko Widodo memimpin negeri juga bagian andil PDI Perjuangan setelah Trans Surakarta tak lagi berbaju merah. Hasto juga acap kali mengeluarkan pernyataan mengusik. Bahkan, usai berseragam oranye, Hasto tak sungkan menantang KPK memeriksa Jokowi dan keluarga. Bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Tak henti di situ. Setelah dijeruji, video nyanyian Hasto beredar. Dalam video ini, Hasto lagi dan lagi menyentil Jokowi, khususnya dalam revisi Undang-Undang KPK. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit
bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Nama Jokowi memang selalu dikait-kaitkan dalam kasus hukum Hasto. Presiden ke-7 RI itu dituding ikut andil menyeret Hasto ke Hotel Prodeo. Silahkan aja orang ngomong, tapi nanti kan itu akan terjawab ada buktinya apa enggak kan nanti. Kalau sekarang ya mau diperiksa soal apa, iya kan? Jadi ya enggak relevan lah statement Mas Hasto itu. Katanya ada apa enggak? Apalagi kalau kemudian dihubungkan dengan revisi Undang-Undang KPK. Itu saya pikir jauh banget ya, karena ya itu tadi. Karena undang-undang itu produknya DPR. Dan sekali lagi saya bilang ketua DPR-nya aja lebih PDI, Mbak Puan. Terus kemudian anggota paling banyak juga PDI, fraksi terbesarnya. Tapi Jokowi santai menanggapi tudingan miring itu dengan berseloroh, bila ada bukti hukum, ya silahkan saja. Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita, udah itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti ini? Saya kira itu aja. Jadi tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Apa? Masa udah mengumpulkan hal yang kecil pilihan kali kota, yang benar aja. Logika kita pakai. Di mata politikus Gerindra, Hendar Samarantoko, PDI Perjuangan sengaja menyeret pihak kanan dan kiri sekedar membangun narasi politisasi. Diskusi kasus Hasto diajak keluar dari ranah hukum dengan menyentil pihak lain. Di rezim pemerintahan Pak Prabowo ini tentunya kita akan memulai fase baru, yaitu memisahkan antara hukum dan politik, bahwa hukum berdiri di sana sendiri dan politik berjalan dengan sendirinya. Jadi hukum tidak bisa mengintervensi politik, dan begitu juga sebaliknya politik tidak bisa mengintervensi hukum. Kenapa kasus ini frasa yang digunakan adalah politisasi, ya kan? Bukan kriminalisasi. Nah, kalau kita bicara masalahnya, harusnya yang kalau memang ingin berchallenge-nya itu ya dikriminalisasi, kalau mau Mas Hasto dikriminalisasi. Karena kalau kita bicara masalah kriminalisasi itu apa? Adalah bahwa sebuah tidak adanya sebuah perbuatan pidana, tapi kemudian diada-adain gitu loh ya. Jadi tidak ada barang bukti, diada-adain segala macam sehingga orang tidak bersalah menjadi bersalah. Tapi yang dibuat rasanya ada politisasi. Jadi kita hampir mungkin bisa menyimpulkan sebenarnya perbuatan pidananya kan ada, kan gitu kan. Itu kan frasa yang dipilih kan politisasi, bukan kriminalisasi kan gitu kan. Artinya apa? Ya tentunya kalau kita bicara masalah itu, ini kalau politisasi artinya ya secara tidak langsung ya dari tim hukum PDIP menyatakan bahwa Mas Hasto sebenarnya bersalah. Hubungan antara Megawati dengan Prabowo pun kini menjadi sorotan pasca Hasto mendekam di balik jeruji besi KPK. Apalagi, Mega langsung mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari partainya menunda mengikuti pembekalan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah yang diinisiasi Prabowo. Perintah ini dinilai sebagai bentuk perlawanan politik yang dapat berdampak pada relasi antara Mega dan Prabowo. Padahal, kedua tokoh tersebut sebelumnya sudah berkali-kali diisukan akan segera bertemu. Seluruh tanggung jawab kepartaian di tangan instansi Ketua Umum PDI Perjuangan. Penahanan seorang sekjen partai menjadi masalah serius bagi partai kami. Di rezim pemerintahan Pak Prabowo ini akan memulai memisahkan antara hukum dan politik.
Hubungan antara Megawati dengan Prabowo tengah menjadi sorotan. Kasus Hasto benar-benar menjadi ujian persahabatan bagi kedua tokoh itu. Apalagi Mega terkesan tak senang. Tangan kanannya di partai berada di jeruji besi KPK. Hasto adalah elit PDIP. Jabatan sekjen yang sampai kini tetap melekat, menunjukkan bila Hasto ada di hati Megawati. Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Relasi Mega dan Prabowo sebenarnya sedang hangat-hangatnya. Baik Prabowo dan Mega sudah saling kirim kode segera bersuah. Namun, di tengah jalinan hati kembali dekat, kasus Hasto meledak. Mega terkesan mengeluarkan perlawanan dengan menginstruksikan kepala daerah asal PDIP menunda retret yang digelar pemerintahan Prabowo. Presiden RI ke-7 Joko Widodo pun menyayangkan sikap ini. Seharusnya kepala daerah dari PDIP mengikuti retret yang digelar Prabowo. Lantas, akankah hubungan Mega Prabowo akan retak? Juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah memastikan kasus Hasto tak mengganggu persahabatan Mega dan Prabowo. Kendati ada instruksi dari Megawati bila kepala daerah dari PDIP menunda kegiatan retret, Basarah menuding memang ada pihak-pihak yang menginginkan agar hubungan Prabowo dan Megawati tak baik-baik saja. Kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bu Mega dalam berbagai kesempatan sering memberikan penjelasan dan penegasan bahwa beliau punya hubungan pribadi yang sangat panjang dan sangat baik, dan itu menjadi dasar bagi kedua beliau untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain di antara mereka berdua. Alhamdulillah sampai dengan hari ini hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto tetap baik-baik saja, meskipun kami menyadari dan merasakan ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja. Tapi insya Allah Pak Prabowo sudah mengetahui situasi ini, sehingga kami harapkan beliau juga dapat mengambil langkah-langkah untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan sahabat beliau, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dia tidak mengganggu hubungan pribadi antara mereka berdua. Kalaupun ada perbedaan pandangan tentang masalah hukum dan politik dan juga pilihan posisi, itu tentunya hal-hal yang wajar, dan mereka juga sudah mereka berdua, ya beliau berdua, Bu Mega dan Pak Prabowo sudah pernah mengalami hal tersebut, sudah pernah sama-sama berjuang bersama di Pilpres, ya kan, dan kemudian berhadapan, berlawanan, dan kemudian ya itu kan tidak akan mengganggu hubungan itu tentunya. Banteng Putih pun kini disebut-sebut berada di persimpangan jalan. Menjadi mitra strategis penguasa atau tegas memilih jalan penyeimbang. Ini menjadi sebuah concern yang cukup serius. Dan kita tahu Mas Hasto sebagai posisi sekjen, ini bukan posisi yang ecek-ecek. Beliau termasuk yang ideolog dalam konteks kepartaian, memiliki kedekatan yang sangat luar biasa dengan Bu Mega, memberikan input, insight, dan cukup intens dengan beliau. Kemungkinan PDIP untuk menjadi partai oposisi sepertinya semakin kuat dibandingkan sebelumnya. Kasus Hasto memang menjadi ujian hubungan Prabowo dan Megawati. Pemerintah telah memastikan tak ada intervensi hukum. KPK dan Hasto leluasa saling adu bukti, sehingga tak terjebak pada narasi politisasi.